Iya, Bang Avanza nih kok kepedean banget sih, katanya boleh ke bangsa lain, boleh ke Asia itu kok Nggak ada. berani-beraninya. Mbak Natali, aku nggak ada bilang Asia loh. Yang bilang ada Asia itu Bang Bejo. Tanya Iya sama kan dia. memang memang nggak boleh kan dicegah sama Roh Kudus gimana sih? Katanya Roh Kudus Di Tuhan. mana ayatnya? Ayatnya di mana? Roh Kudus Tuhan kan? Itu dicegah loh. Kisah para Rasul Katanya ada Asia. 16:6. Bilangnya Kisah para tadi Rasul ada 16. Kisah ada para Rasul. namanya kata-kata Asia di Ada mana? ada ada ada. Ada. Di mana? Ada. Coba. Di Oke. Kisah para Rasul 16 Bentar, yang bentar. ke-6. Dia Kisah belajar para sama kita. Rasul berapa Aneh. tadi? Dia tadi nggak ngajarin lu. Hmm. Kisah para Rasul. Dikira debater muslim itu ngibul apa ya? Mana ada debater muslim ngibul? Kisah para Rasul apa? Kisah para Rasul 16:6. 16 ayat 6. Oke. Hmm. Hmm. Nah, baca, coba gue baca. Siapa yang baca? Aku atau siapa? Bacalah. Tahu yang baca. Oke. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Oke. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dilarang Roh Kudus ya, dilarang ya. Gimana? Nggak boleh, Kaget tuh kan? Kaget, nggak kaget kau. Kaget kau. Gitu bang. Nggak kaget kau. Banyak muncul kau. Kaget. Nggak ada. Sedikit pun nggak kaget aku. Biasa aja. Itu tertulis Asia. Jadi ya, jadi ada ya dicegah ke Asia ada ya. Roh Kudus mencegahnya gitu. ya. Iya, Ada kan? terus aku kaget. Wow, gitu. Iya, bilang wow dong. Wow. Santai bang, ngopi, bersantai aja. Kan enggak santainya kami kalau Berarti, pendak nyanyi. berarti dia udah biasa Ustadz. Berarti dia udah biasa. Dia tadinya bilangnya nggak ada, ternyata tiba-tiba ada. Jadi dia udah Makanya biasa. kan- Dia udah nggak kaget lagi. Dia udah biasa gitu. Makanya Dengan kan tiba-tiba, ya awalnya dia nggak tahu terus tiba-tiba ada itu menurut dia biasa. Biasa kan teman-teman Kristen kalau diskusi sama kita gitu memang Ustadz ya kan. Oh iya. Jadi dia biasa aja gitu. Udah nggak ada respon kaget lagi. Udah kebal gitu. Bang Dio ini ustad. Iya. Pantas, wajar. Iya, pinter kan Ustadz, pinter. Terus gimana? Yesus tuh ini ya udah jelas ya. Iya, Roh Kudus apa aja tadi? mencegah, ya Roh Kudus aja mencegah pemberitaan Injil ke Asia sudah jelas. Bahkan tadi dalilnya dari Bang Faruk sudah disebutkan Matius 10:5-6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya supaya nggak pergi ke bangsa lain. Karena apa? Pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya kan? Iya dong. Gimana? Makanya Mbak Natali, kalau kita ngomong kita itu baca dari awal, jangan di pertengahan atau di akhir. Oh, oke. Kalau baca dari awal itu Yesus Tuhan atau bukan, Bang? Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, bukan hamba Tuhan ya. Bukan, dia Tuhan. Baca dari awal loh, Bang. Jangan dipotong-potong, Bang. Iya, makanya aku bilang Allah itu bisa jadi manusia, tapi manusia tidak bisa jadi Allah. Itu aja kunci. Oke. Berarti Yesus Tuhan ya, Bang, bukan hamba Tuhan ya. Allah, bukan Tuhan lagi, dia Allah. Oh, bukan Tuhan lagi tapi Allah ya. Berarti Iya. Allah itu Tuhan. Ya sama aja sebenarnya, tapi Oh, sama aja. lebih bagusnya dia Esa itu Allah. Oh, gitu. Iya. Abang ini udah gejalanya dari kapan, Bang, melawan Bible, Bang? Gejalanya? Heeh. Mulai kapan, Bang, gejalanya? Nah, dengar sejak Bang Faruk live, jadi saya masuk. Ini Oke. apa? Bang, jangan baca. Tanya dulu. Oke, aku baik. Dengar. Aku belum ngerti oten itu apa artinya. Oten itu oknum Kristen. Kalau buat yang nyebelin, kalau yang pinter-pinter, oten itu orang Kristen gitu. Jadi ada dua jenis, Bang. Abang ini oknum atau yang orang Kristennya gitu, Bang. Makanya aku heran kan, dibilangnya ini oten apa lah oten nih. Iya, Bang. Ya daripada aku bilang domba kan gak enak juga, Bang. Masa tak bilang dus wedus gitu kan gak enak. Yang bilang Gitu kan? domba itu hanya Jadi Yesus. iya, jadi ya udah aku bilang oten aja lebih enak kan orang kan. Oke, Bang fokus Bang ya ke materi lagi Bang. Katanya jangan potong-potong ya Bang ya. Boleh, Kata Abang tadi Yesus bukan hamba Tuhan, tapi Yesus itu Tuhan. Bang, baca Bang Matius 12:18. Di sini saya menemukan sebuah narasi. Nanti kalau Abang mau baca satu sekop silakan ya. Bentar. Ini Bang, Matius 12:18. Matius Ini udah aku tampilin di layar nih. TB nih. 18. Biar pasti bentar. Oke, oh bagus ini, langsung dicek nih. 12:18 ya Bang ya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini
tadi ini sebenarnya buat Yesus ya Bang ya. Hambaku ini buat Yesus ya. Yesus itu Betul. hamba ya Bang ya. Iya. Hamba, tadi katanya bukan hamba Bang. Ternyata ini satu perikop judulnya aja Yesus hamba Tuhan Bang. Kayak Mbak Natali pelajari dulu siapa Yesus dari Iya, Yesus hamba Tuhan Bang. Katanya tadi bukan. Jadi salah nggak ini Bang? Kalau di teks itu ya hamba Tuhan. Oh ya iya, terus ini jadi salah Bang nggak? Tadi katanya bukan hamba Tuhan. Jadi salah nggak? Sebenarnya dia bukan hamba Tuhan. Dia Oh sebenarnya dia bukan hamba Tuhan. Oh berarti Allah. salah. Dia Allah. Oh berarti ini salah. bukan salah. Katanya dia bukan hamba Tuhan. Makanya belajarin dulu betul-betul. Nah tadi abang barusan bilang, abang tadi ngajarin Bilang saya, tadi, katanya Yesus dia bukan hamba itu Tuhan. Manusia, betul manusia. Tapi kan Bukan dia ada Tuhan. roh Allah di dalam dia. Sebentar. Dia Jadi manusia. melalui Allah dia itu turunlah roh Allah kepada dia, jadilah hamba dia gitu loh. Oh berarti Yesus hamba ya bang ya? Nggak jadi salah ya ini ya? Yesus Bagi hamba, dunia hamba dia Tuhan. hamba, guru, Tuhan dia juga. Hah? Makanya Tuhan juga? Satu Esa. Ya. Di mana bang? Kalau abang kalau ngomong tuh datanya di mana? Jangan main potong-potong bang. Di mana dia Tuhan bang? Ini kalau aku bawa saat data satu perikop dia hamba Tuhan bang, bukan Tuhan bang. Oh, ada. Di mana datanya bang? Satu perikop loh bang, jangan dipotong-potong loh bang. Kalau ini satu perikop Iya, Yesus jelas hamba Tuhan loh bang. Makanya buat judulnya itu buat kita mengenal Yesus dulu. Wah, di situ baru mantap. Ya udah kenalin lah ke aku mana satu perikop dia itu Tuhan. Maksudnya? Mana satu perikop Yesus itu Tuhan. Abang jangan pura-pura bego lah bang. Gimana sih bang? Pura-pura hidung, pura-pura Belajar tuli. apa? Apa Pak Ustadz? Pak Ustadz yo? Jangan pura-pura tuli bang, udah jelas itu. Namanya juga diskusi, nggak mungkin ya. Udah, iya. coba bawakan. Mana? Mana satu perikop bang? Yesus Tuhan. Mana bang? Nah, silakan. Apanya? Ya mana? Tunjukin satu perikop di Bible-mu. Nggak ada ya? Udah bilang dari dulu, saya bukan pendeta Mbak Natali. Kalau pendeta, Iya memang bukan pendeta memang. Ini saya juga bukan pendeta. Saya Curang juga kali bukan dia, pendeta, tapi giliran saya, kita sama Dali ditanya di mana. Nah, Iya. Natali, nanti ini alasannya saya lagi di pasar. Bukan. Nggak ada Saya lagi ngopi di warung. Ya, saya lagi korek kuping. Saya terakhir. lagi Terus terakhir, terus terakhir saya lagi apa Ustadz? Terakhir dia Ustadz. Ayo Bang Avanza, ada nggak? Apanya? Padahal tinggal Datanya jujur lah, aja, jangan- aku nggak jangan percaya pura-pura Bible lah. lagi gitu. Maka malas Aku nggak bacanya. hafal Tinggal pikir ayatnya. Kalau aku hafalnya udah kutunjukkan. Oh, gimana sih Bang? Nggak perlu hafal, nggak apa-apa. Sebutin aja kayak gimana gitu narasinya. Saya tahu kok di mana aja. Kemungkinan saya lebih paham lah, lebih banyak hafal saya daripada Abang. Di mana kalau ada Yesus satu Ajar, perikop Pak. itu Tuhan? Dari nama Mbak aja Natali. Natali itu kan kebanyakan Kristen. Makanya kok bisa jadi Muslim Mbaknya? Oh ya karena Yesus hamba Tuhan Bang, makanya saya Muslim Bang. Gimana sih Bang ini? Saya nggak ketemu satu perikop Yesus itu Tuhan, saya nggak ketemu gitu loh. Oh, gitu. Coba kalau satu perikop Yesus itu Tuhan gitu Tapi tuh. Mbak, waktu kecil itu di gerejanya di mana? Di hutan. Oh, nggak ada gereja di hutan Bang, nggak ada. Jadi kok nggak paham soal Yesus? Ya, abang bilang saya nggak paham. Terus abang Kita- paham Yesus Tuhan ada di mana perikopnya? kecil Bentar, aja, abang bilang saya diajarin nggak paham kan? Yesus. Bang, abang kan bilang saya nggak paham. Kan berarti abang yang lebih paham. Kalau gitu abang pahamkan saya di mana satu perikop di dalam Bible saya Yesus itu lebih Tuhan. paham. Saya bukan lebih paham. Ya tapi udah saya mana ya tahu. satu perikop Yesus itu Tuhan? Saya nggak paham bang kalau Yesus itu Tuhan. Soalnya nggak ada bang di Bible satu perikop Yesus itu Saya Tuhan. bukan paham lagi, tapi tahu saya isinya. Ayat. Ya udah kan kamu tahu isinya. Di mana isinya? Di mana isi Bible Yesus itu Tuhan satu perikop? Ada itu dibilang, akulah Tuhan Allahmu. Mana? Ngaco. Akulah Tuhan Allahmu lagi nggak ada. Yang ada Yesus ngomong bang Markus 12:29. Dengarlah ya orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mana ada dia bilang akulah Tuhanmu. Yang ada Tuhan Allah kita. Kita bang, kita termasuk Yesus yang ngomong bang. Gila lu bro. Gimana sih bang? Tunggu bentar, aku cari kemudian. Carilah mana bang? Aku bantu tuh, Bang Avanza mau aku bantu nggak? Ah, ini menyesatkan nih nampaknya. Enggak. Mana ada Ustadz menyesatkan. Lihat lah dari tadi. Dari tadi bang. Muslim dari tadi kalau bicara tuh selalu by data bang, nggak mungkin ngibul bang. Bukan, Ada datanya semua. Pak Ustadz kita ini mau ngeji aku aja ini dari tadi. Itu nggak betul. Enggak, aku bantu lah kau ya. Mau nggak? Oke, aku dengar lah dulu. Oke.
Enggak, sebagai laki-laki aku kasihan Bang lihat kau Bang. Kak Natali kau. Nah, jujur aja Bang. Bisa bantu ya Kak Natali. Aku bantu lah Bang ya. Boleh, bantu coba. Aku bantu Bang ya. Abang lambaikan tangan ke kamera, tombol kaburnya sebelah kanan atas. Nggak akan kabur aku Bang sebentar. Aduh bang, gimana ini bang? Berat ini bang. Tunggu dulu Kak Pendeta aja saya tanyain nggak ada bang satu perikop Yesus itu Tuhan. Bang. Ada. Itu yang pendeta loh bang, yang Romo juga bang, Romo Katolik bang. Nggak ada disebut Yesus itu Tuhan satu perikop bang. Abang ini kok sakti banget abang ini. Tiba-tiba ada. Ya di mana? Iya, carilah. Semangat bang. Sampai Yesus turun lagi bang, nggak ada itu. Ya, tunggu, sabar. Iya, saya tungguin kok bang. Ya kalau umur saya panjang tak tunggu sampai kiamat 2 hari bang ya. Santai bang, santai. Jangan. Ada Bunda Rahma, aku sapa dulu. Bunda Rahma, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cantik, Iya Bunda. Bang Faruk, Ustadz Dio, Iya Bunda. dan Talha, lanjut. Iya lanjut dulu ya Bunda ya. Aku lanjut dulu ya. Nanti aku cariin cemilan-cemilan juga buat Bunda Rahma. Tenang aja. Kita berbagi jajanan di sini ya. Iya, lanjutkan. Ini baru nyicip-nyicip jajanan ini aku. Aku khawatir nih Kak Natali. Gimana Ustadz? Habis ini Toyota nggak laku nih gara-gara Avanza ini. Beneran. Bahaya itu. Udahlah, Avanza nggak ada loh. Nih, dengar. Oh di mana? Roma 10 ayat 9. Roma. Iyalah, jadi Roma 10. Roma 10. 9. Roma, aduh, Roma. Mbak, tapi katanya mau menunjukkan ayatnya, ditunjukkan. Iya mana? Satu perikop ya. Roma 10 9 satu perikop ya. Yesus itu Tuhan ya. Ya. Roma 10 9. Ya. Coba Oke. bacakan, tampilkan. Oke, saya tampilkan ya. Roma ya, Bang. Roma 10 9. Iya, Biskuit kelapa ya. Biskuit kelapa Roma ya. Lanjut. ini iya biskuit kelapa kayaknya ini. Iya, apaan saya? Bukan ya? Bukan lah, gimana sih ya? Oh, ternyata perikopnya ini kebenaran karena iman. Mana Yesus itu Tuhan? Mana? Dibaca dulu. Tapi katanya Gila lu, Ndro. Mana? Satu perikop Yesus itu Tuhan mana? Baca dulu ayatnya, baru ngomong. Mana? Baca, coba. Ini bahwa Yesus katanya Paulus ini. Sebab jika kamu Bahwa mengaku Yesus dengan adalah mulutmu, Tuhan. ini kan bukan satu perikop. Ini kan Tuhan ini, Tuhan Kurios. Kok kurios. Oh, ketinggian ilmu saya. Dia ketawa guys. Dia nggak tahu guys. Kurios itu apa guys? Kalau mau belajar Alkitab, masih dulu Kristen baru paham. Loh, kasihan sekali ini, Bang. Avanza. Kok dia ketawa? Itu Apa itu, Pak Natali Ustaz? itu, Kak Natali itu mantan Kristen, kok suruh pula masuk Kristen. Cuman ya kau? Udah keluar Dia dia. mantan Kristen tapi nggak pernah ke gereja, Pak Ustaz. Oh, pernah ke gereja. Pernah lah ke gereja. Disuruh tiap minggu ke gereja, masa nggak pernah gimana sih? Coba saya tanya. Jadi orang Kristen itu berdoa berapa Udah, kali seminggu? diam dulu lah. Nggak ada Berapa kali aturan, Kristen nggak ada aturan mau berdoa berapa kali seminggu, nggak ada aturan, suka-suka hati. Kok pikir aku nggak tahu, suka-suka hati. Gimana sih, udahlah. Ini sebentar Avanza, kamu ini sebentar. Dengar dulu ya. Saya ini punya ilmu yang terlalu tinggi untuk saya kasih ke kamu, terlalu jabarkan nanti kamu muntah gitu, nggak paham kamu. Karena kamu kan nggak paham original teks. Sebentar ya, kamu kan nggak paham original teks ya. Jadi di dalam Bible-mu itu perjanjian baru itu ada yang namanya kurios, ada yang namanya theos ya. Tapi kamu nggak paham apa itu kurios. Ini saya kasih tahu kamu. Kurios di sini itu diterjemahkan kalau Yesus, khusus Yesus ya. Kurios itu jadinya Tuhan. Tapi sebenarnya kurios di dalam Bible-mu itu banyak. Nggak cuma Yesus yang disebut kurios. Pemilik keledai itu pun disebut kurios, tapi nggak diterjemahkan Tuhan.
Kamu lihat ini. Jangan ngakak dulu. Ini saya kasih kamu ilmu. Coba. Kamu Ya, nanti ya. nanti kalau kamu makin pintar baru kamu ketawa. Oh, bego banget aku selama ini gitu loh, gitu. Jadi karena kamu belum tahu ilmunya, saya kasih tahu dulu ya. Ya, coba. Tapi siap-siap, udah siap kantong plastik. Takutnya kamu muntah gara-gara terlalu berat. Karena ada tali yang tampungnya. Nih, ini kurios. coba. Kamu lihat ya. Kurios kan? Saya bilang tadi kamu ketawain saya. Ini kurios ya. Original text ya. Kurios ya. Oke. Ini saya bukain di Bible Hub. Kamu tahu Bible Hub nggak, Bang? Nggak tahu ya kan? Bibel itu nggak ada di kami. Yang kami ada Alkitab. Nggak ada Bibel, Alkitab. Aduh, kok makin longor lagi nih pembahasan. Nggak pernah Makin saya baca. orang gini. Saya beli Alkitab namanya Bibel nggak ada. Itu namanya Alkitab. Di depannya dibuat judulnya Alkitab. Gimana ada Bibel? Umat terjemahan banget ya berarti ya kamu, Bang ya. Ya sudahlah kalau gitu Bukan levelnya saya teman. turunin aja lah, nggak jadi ke situ. Dari dulu, Oke baik itu saya nggak jadi saya nggak jadi ke situ. Saya ikutin Ya, narasimu aja. Turun aja nggak apa-apa. Lo jangan, iya saya turunin level saya aja gitu. Saya nggak jadi ke original teks dan sebagainya lah karena Oke. iya levelnya saya turunin, bukan saya yang turun. Ya pantang dong turun. Mana ada ceritanya Natalia Iriani kabur? Nggak ada ceritanya saya kabur. Saya bilang itu kami nggak ada Bibel, kami ada Alkitab. Baik ya sudah. Kalau gitu lupakan original teks dan sebagainya ya. Saya akan turunin level saya karena nggak perlulah ke situ terlalu jauh ya. Oke. Terus nanti Boleh. frekuensinya diturunkan dikit, terlalu tinggi nih, nggak nyampe dia, silau matanya. Iya, nggak nyampe dia silau. Saya turunkan ya. Buat penonton yang di channel YouTube Natalia Iriani dan juga Salam Satu Ilah. Loh, sebentar. Kenapa? Belum live. Kukirain udah live kok, warnanya ngeblank putih gitu. Yang di YouTube di Salam Satu Ilah sebentar lagi akan live ya, insya Allah. Kalau di Natalia Iriani lagi live. Assalamualaikum semuanya, saudara-saudaraku. Saya lanjutkan diskusi dengan Bang Avanza ya. Saya turunkan level saya ya, karena kasihan nanti dia semaput dan kejang-kejang nanti. Nanti Oke. rambut tinggi levelnya jatuh. Oke, Jadi pilihlah Bang. step. Oke, baik, Bang. Nah, Bang Avanza, Ya. ini tadi dari dalil yang Anda bawa ya, Roma 10:9 terjemahan LAI ya, itu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Menurut Paulus di dalam Roma 10 ayat 9. Betul ya? Anda percaya itu ya? Itu Yesus sendiri yang katakan. Kok iso Yesus sendiri yang katakan? Jangan gila gitu juga kali. Aku turunin levelku sih, turunin levelku, tapi yang nggak mau kelihatan longor juga akunya gitu loh, Bang. Coba Mana baca, ada baca. Yesus yang ngomong? Roma 10:9 Iya, itu coba baca. bukan Yesus yang ngomong. Coba Bukan baca. Yesus. Iya, saya baca. Itu bukan Yesus yang Bahwa ngomong. Yesus adalah Gimana sih? Tuhan. Iya, tapi bukan Yesus yang ngomong, Bang. Roma itu bukan Yesus yang ngomong, Abang. Roma itu perkataannya Paulus. Iya betul. Cuman Ya kan Yesus udah. tapi kan Yesus yang bicara di situ, yang bilang itu bahwa Yesus Tuhan. Mana sih? Aduh, gimana sih nih orang? Bang, jangan ngajarin saya lah, Bang. Aduh. Abang Jadi ini. oke Mbak yang ngajari aku. Oke. Jangan Coba. ngajarin saya di sini. Saya cuma mau mencoba memahami iman Anda gitu loh, Bang. Jangan ngajarin saya, tapi saya nggak mau diajarinnya ajaranmu kuculuk loh. Nanti kamu dimarahin sama Pak pendetamu loh, Bang. Jangan Kalau ngajarin kan bahas saya. Alkitab, otomatis saya ngerti. Tapi kalau bahas Al-Quran saya nggak ngerti. Iya, Bang. Cuma kan kitab saya, makanya tahu. pengertian kamu nanti jangan sampai memalukan Kristen lainnya gitu loh, Bang. Nggak ada memalukan. Ya Itu sudah. Ini Bang, Roma 10:9. Ini Abang percaya Yesus itu Tuhan ya, Bang? Di dalam Roma 10:9 Abang percaya Yesus Tuhan. Baik. Kalau Yesus itu Tuhan, Bang, Tuhan Abang ini sebenarnya ada berapa? Satu. Allah itu Siapa? satu. Tuhan Abang siapa? Allah. Bukan Yesus. Yesus itu manusia. Berarti ini Yesus adalah Tuhan, salah? Yesus itu adalah Tuhan, maksudnya Yesus itu manusia, tapi ada rohnya Allah di dirinya. Ya terus? Yang Tuhan langit dan bumi itu siapa, Bang? Itu nggak pernah saya baca Tuhan langit itu. Gimana saya baca itu? Loh, Tuhan langit dan bumi itu siapa, Bang? Kan Abang bilang Tuhannya itu Yesus. Yesus itu Allah, katanya. Tuhan langit dan bumi itu siapa, Bang? Yesus itu dalam tubuh itu satu. Dialah Allah, dialah Yesus, dialah Roh Kudus, dia semua. Makanya Dia Esa. semua. Sebentar, Iya. dia itu semua. Nah. Dia itu semua. Berarti Yesus, sebentar, Bang. Di dalam kekristenan itu kan ada Allah Bapa, Anak, Roh Kudus kan begitu. Kalau anak itu kan Dia Yesus. satu, Oh, Allah itu. berarti Yesus itu Bapa juga, Bang.
Iya, Allah. Yesus itu Bapa juga, yakin Bang? Karena dia udah masuk koronya Yesus, Mbak Nathan. Oh, jadi Yesus itu Bapa Saya bilang juga. dia itu satu. Oh, dia itu satu. Esa itu satu, artinya. Iya, Esa itu satu Bang, bener Bang. Yesus itu Bapa ya Bang ya. Makanya saya bilang Allah itu turun ke bumi, Mbak Natali, bukannya ya. Yesus jadi Allah. Baik, Tapi baik. Allah yang turun ke bumi jadi manusia, itulah namanya Yesus. Oh, Bapa yang turun ke bumi. Berarti waktu Bapa turun ke bumi, Allah. iya Allah. Maksudnya Allah Bapa gimana atau gimana sih Bang? Allah itu Allah Bapa kan? Yang turun ke bumi itu Allah Bapa atau Allah siapa? Allah Mama? Tapi kan Enggak Mbak ada lah Allah Natali, Mama. Bapak aja, ya Allah. Ya Bapa, ya Bapa kan? Ya Berarti Allah, Bapa. ya Bapa, dia semuanya. Iya Tuhan, iya Tuhan Bapa itu maksudnya turun ke bumi. Jadi Yesus begitu. Ya. Oke, Tuhan Bapa turun ke bumi jadi Yesus. Berarti waktu Yesus itu di dunia, surga itu kosong ya, karena yang Tuhan Bapa dengar Mbak. tetap ada. Gimana Ada sih? malaikat si Lucifer namanya yang mengkhianati Yesus di surga. Oh, berarti waktu Bapa turun ke bumi, di surga cuma ada Lucifer, Bapaknya udah jadi Yesus. Dia mau menguasai surga karena Yesus nggak ada di surga lagi. Oh, begitu ternyata pemirsa. Oke, enak banget belajar sama Bang Avanza ini ternyata ya guys ya, enak ya guys ya, enak banget. Belajar pengetahuan itu nggak perlu ayat, tapi kita paham. Oh iya iya iya, saya pahami itu, saya Siapa pahami itu. Yesus. Baik baik Bang, baik Bang. Jadi kalau ternyata. orang bilang Yesus itu manusia, betul, Yesus manusia, betul. Oh betul ya. Nggak kita pungkiri, tapi dia itu siapa gitu. Kita pelajari dari dasarnya. Oke oke. Berarti Yesus itu gimana Bang? Gimana Makanya Bang? aku bilang sama waktu Mbak Natali kecil, sering gereja atau enggak? Oh ke gereja dong, ke gereja. Gereja apa? Nama gerejanya gereja apa? Oh saya pernah ke GPIB pernah, ke GBI pernah, terus ke GKI pernah, terus ke mana lagi ya? Pentakosta pernah gitu. Itu gereja karismatik semua, tapi Mbak Natali kok nggak paham. Enggak semua. GPIB bukan karismatik, GPIB bukan karismatik, GKI bukan karismatik. Saya pernah semua gereja hampir semua saya pernah datengin sih. Terus Tiberias saya juga pernah waktu saya lagi jalan-jalan ke Jakarta, saya ke Tiberias juga pernah gitu. Di umur berapa, Mbak? Di umur berapa? Oh, kamu mau sensus aja nanya-nanya umur berapa ya? Dari kecil lah sampai ternyata aku telah menjadi dewasa dan aku mualaf. Oke, lanjut ke diskusi ya Bang, biar di bawah dapat edukasi. Enak ini saya dapat pelajaran dari Bang Avanza nih, menyenangkan sekali. Gitu. Ya, makanya di diskusinya santai aja, nggak usah ribut-ribut, santai. Oke, santai. Baik Bang, kita kembali ya Bang ya. Abang ajarin saya lagi Bang. Boleh. Baik Bang. Boleh nih. sorry ketawa ngakak. Baik Bang. Jadi kalau Bapak itu ternyata turun ke dunia dan itu kan jadinya Yesus ya Bang ya. Berarti Yesus semasa hidupnya Abang bilang dia Tuhan juga, dia manusia juga. Berarti waktu Yesus itu di dunia, dia manusia, dia bertuhan atau dia ateis Bang? Maksudnya dia bertuhan, dia kan Tuhan, mengajari kebenaran. Makanya Kan kalau manusia itu kan gimana Bang? Makanya dia di dunia itu disebut guru dan Tuhan. Oh, guru dan Tuhan dia Bang. Makanya orang berpikirnya Yesus itu nggak ada, itu guru berarti dia bukan Tuhan. Iya, dia guru dan Tuhan. Guru. Oh, jadi Tuhannya Bang Avanza itu Pak Guru. Nah, itu kan Mbak aja nggak ngerti. Oh, bukan ya? Bukan Pak Guru ya? Ketawa dia. Turun Bukan dari ya, surga. Bang? Dia turun ke surga itu mengajari kebenaran, makanya dia guru, rabi namanya. Oh, begitu, turun Dia dari Tuhan. surga. Memang dia Tuhan gitu, tapi dia mengajari berarti kebenaran, makanya dia disebut guru. dia guru dan Tuhan, begitu katanya Iya. Bang ya. Tapi Bukan- waktu dia bukan manusia, guru. waktu dia manusia berarti dia dikategorikan ateis, bukan? Bukan ateis. Bukan, dia ada agamanya, dia kan Agama apa Tuhannya Abang? pengikut Kristus. Hah? Tuhannya Abang pengikut Kristus. Dia ngikutin Kristus yang mana lagi Bang? Bukannya Yesus itu Dia Kristus Bang? mengikuti ajarannya gitu loh. Bentar. Kan Yesus itu Kristus kan Bang? Iya. Nah, kalau Yesus itu Kristus, dia pengikut Kristus tuh dia mengikutin Kristus yang mana lagi Bang? Dia ngikuti ajaran dia kan Kristus. Yesus. Oh, berarti dia ngajarin diri dia sendiri gitu Bang? Makanya saya bilang tadi dia itu Allah. Allahnya Oh, dia jadi itu Bapa. Oke. Oh iya Bang, dia kan Bapa, Tuhan Bapa jadi manusia ya Bang ya.
terus yang di surga kan jadinya yang sisanya Lucifer itu ya Bang. Bang, waktu Yesus itu Tuhan jadi manusia kan, Tuhan jadi manusia, Tuhan Bapa jadi manusia namanya Yesus. Berarti yang waktu di kandungan Maria itu, Bunda Maria itu mengandung Tuhan berarti Bang? Bukan mengandung Tuhan, Yesus Bukan. manusia. Tadi katanya Yesus Tuhan, giliran dibilang Bunda Maria ngandung Tuhan bukan, gimana sih Bang? Kan tadi bilang Allah itu turun ke rahim Maria, Allah. Berarti dia Yesus itu ya manusia. Gimana sih Mbak? Rohnya baru Allah. Oh, berarti waktu di kandungan terus lahir Yesus ada rohnya nggak? Ada. Makanya dia sebelum dia lahir aja udah dikasih tahu dari malaikat bahwa dia akan mengandung yang Mengandung? anak namanya Yesus. Mengandung anak? Apa mengandung Tuhan? Mengandung anak apa mengandung Tuhan? Melahirkan menamakan dia Yesus. Nah, itu dibilangnya dia. Iya, yang dikandung berarti Tuhan apa manusia? Manusia, Yesus namanya Oh, disebut manusia. bilang, Tapi begitu lahir jadi Iya, Tuhan. iya. Gimana? Begitu lahir jadi Tuhan. Bukan jadi Tuhan, gimana sih? Gimana sih? Gimana? Terus kapan Yesus Tuhan? Sebelum dunia ini ada dia udah jadi Allah, dia Allah turun ke bumi. Oh, sebelum ke dunia dia sudah Allah Bapa. Belum dunia diciptakan dia jadi Allah. Allah Iya, itu tunggal satu, Oke, Esa. Gitu. berarti sebelum Yesus lahir kan dia itu Allah Bapa kan? Nah, berarti Allah Bapa itu betul. waktu itu ada di dalam perut Maria. Rohnya loh Mbak, rohnya Yesus itu ya manusia biasa. Iya, bahkan Abang bilang Bapa itu kan roh kan? Allah, bukan Bapak. Iya. Allah. Nah, Iya, itu kan Tuhan Bapa. Tadi katanya ada Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus kan gitu katanya. Gimana sih, Bang? betul. Betul kan? Betul aku. Betul loh. Mulai ini ya, mulai mengerti ya, Bang ya, aku ya. Makanya Mbak Natalia, aku Iya. ya, Oke. paham Yesus itu siapa. Itu. Iya, baik-baik, Bang. Bang, semangat, Bang. Bisa jadi kalau kayak gini kita diskusi saya balik ke Kristen lagi kan, meledak nanti Bang Avanza kan. Oke. Itu Bang. namanya Bang Avanza. Bang Oke. Avanza. Ah. Oke, Bang. Bang, tapi gini, Bang. Yesus itu kan dia lahir. Iya kan? Ya. Dan Yesus Ya. itu sudah Tuhan ya, Bang ya. Dari dulu, bahkan dulunya itu Bapa ya, Bang ya. Yang jelas Bapa. Yesus itu manusia. Kayak mana kita lahir ya kayak gitu dia gitulah. Iya, Bang. Tapi kan Abang tadi juga sempat ngajarin aku tuh, katanya Yesus itu kan ya Bapa juga, Yesus itu ya Roh Kudus juga. Pokoknya semuanya itu satu ya Yesus. Katanya kan gitu kan, Bang? Ya, betul Allah gitu. Terus Iya, berarti Yesus dan Bapa. Oh ya, Bang, kayak di dalam Bible Abang itu kan ada, Bang ya, aku dan Bapa adalah satu itu ya, Bang ya. Yesus bilang gitu ya, Bang ya. Berarti Itu, Yesus betul, ya. Oh iya gitu. Berarti Yesus itu adalah Bapa. karena di dalam rohnya betul. itu adalah Allah. Betul ya, Bang ya. Yesus adalah Bapa. Jadi apa yang Yesus Udah masuk lakukan? kan, boleh pintar kan? Mulai pintar ya. Ya, Jadi ya. apa yang dilakukan Yesus itu pun dilakukan Bapa. Nah, Betul. Oh iya, pintar terus ya. kan Tuhan juga. Jadi dia Tuhan itu, dia kan roh. Dikira Tuhan, ya itu. Apa Oh, yang ya itu. Tuhan itu yang disampaikan Yesus. Betul sekali. Betul Nah, itu. Mulai makin pintar aku ya, Bang ya. Apa yang dilakukan Yesus itu yang diperintahkan Tuhan. Dan apa yang dilakukan Yesus ya itulah Bapa pun melakukan itu karena aku dan Bapa adalah satu. Betul ya, Bang? Betul. Oh, pintar aku. Oke, baik Bang, kita ke dalil. Boleh. Sudah kelihatan dalilnya? Oke, kelihatan ya. Lukas 11:27 Bang. Oke ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Loh Bang, ini kan Yesus nyusu Bang. Berarti Bapak ikut nyusu ke Bunda Maria Bang. Kan saya bilang Yesus itu manusia, kita kayak mana lahir kayak gitu dia. Tapi kan Lah rohnya iya, itu Bang. Allah rohnya roh. Iya, roh Bapak. Kata tadi Yesus dan Bapak adalah Makanya aku bilang, satu. Mbak Natalie udah mulai paham Kristen. Mungkin kecil apa? Iyalah, udah mulai paham lah aku. Jadi Yesus nyusu, berarti Bapak yang nyusu. Tuhan Bapak nyusu. Nah,
Yesus itu nyusu ya dia manusia loh Mbak. Dia kan manusia. Ya kan berarti kan Tuhan Bapa juga. Tadi katanya gimana sih? Katanya Yesus Halo, Yesus Mbak. itu Bapa karena aku dan Bapa adalah satu. Kok jadi nggak pintar Mbak lagi? Natali, Gimana sih? Mbak Natali. Iya gimana Mbak Bunda? Natali. Iya. Mbak Natali. Iya, tanya Bunda. dia, apakah Yesus yang manusia ini, kedagingan ini bisa menyusu tanpa roh Bapa? Ah, gimana tuh Bang Avanza? Gimana? Kalau dia yang manusia ini, Bisa yang menyusu. daging ini, Nah, bisa menyusu jawab. kah tanpa ada roh Bapa? Dia kan manusia loh Mbak. Perlu makan, perlu minum, perlu susu. Perlu susu, Mana? au. Jadi- Kan waktu dia nyusu itu perlu roh apa enggak Bang? Iya, iya baik Bang. jadi dia Waktu dia menyusu, Lalu ya, kalau nggak makan kalau nyusu gimana dia berkembang biaknya? iya kan saya kan bukan Tuhan tapi Bang. Gini loh Bang. Enggak kalau Yesus Kau pernah lihat jasad menyusu? Kau pernah lihat mayat menyusu? Tanpa roh itu mayat, jasad. Kalau ada rohnya baru bisa menyusu Yesus. Nah, roh di Iya. dalam Yesus kan roh Bapa. Mayat Ya itu Tuhan. udah mati. Berarti nggak Bapak itu berperan di situ. Lanjut. Bunda apa yang nama? Nggak, gimana Bang Avanza? Enggak gini loh Bang Avanza. Kan tadi kan Abang udah bilang aku udah mulai pinter loh, makin pinter loh tadi loh. Udah seneng loh aku Bang. Gini loh Bang. Kan Yesus itu kan kata Abang dia manusia, dia butuh makan, dia butuh susu. Nah, tapi yang manusia ini kan pasti manusia ini kan terdiri dari jasad dan juga roh ya kan? Iya, Kalau dia masih hidup berarti rohnya masih di dalam tubuhnya. Nah, dan Yesus ini saat minum susu pasti tetap ada roh Bapa di dalam tubuhnya, betul kan? Betul. Nah betul, berarti Bapak juga nyusu. Selesai, pintar kan saya? Secara manusia dia perlu susu loh Mbak. Gimana? Iya Bang, secara manusia dia perlu susu Bang, dan secara roh kebapaan yang ada di dalam tubuh Yesus kan selalu ikut serta. Nah, Nah berarti Bapak ikut nyusu. itu enggak. Kok enggak, giliran tadi aku dan Bapak adalah satu, iya. Bukan, Yesus bukan, ngapain aja bukan. Bapak juga ikut, giliran nyusu Bapak nggak diajak, gimana sih Bang? Banyak Kok pikiran tidak, negatif. kok tidak berperi keadilan ya, tidak berperi ketuhanan, kok berperi ketuhanan, kan biasanya kita berperi kemanusiaan ya, ini kok tidak berperi ketuhanan atau gimana Bang, giliran yang lain? Pikiran negatif tentang Loh, itu. kok saya nggak negatif loh Bang, gimana sih Bang? Ikut dicampurkan minum susu kan lucu. Loh, kan ini kan tulisannya susu Bang, masa tulisannya susu, saya bayangin secangkir Soalnya teh. di teksnya itu nggak dibikin juga. Yesus minum susu dan rohnya nggak ada rohnya gitu loh. Iya Bang, gini loh Bang. Makanya kita bahasnya yang ada di Alkitab, yang nggak ada di Alkitab jangan Ini dibahas. ini kan ada Bang, Lukas 11:27 Bang. Ini Yesus loh Bang. Tadi Yesus kan kan Abang bilang ada. Yesus. kan nggak ada dibilang rohnya, minum susu juga nggak ada kan. Makanya gue Ya bilang kalau negatif. baik, Baik. Bang. Yesus Ah. waktu minum susu ada rohnya apa enggak di dalam tubuhnya? Pasti ada. Nah, rohnya itu roh Bapa kan? Iya. Ya udah. Cuma kan nggak udah. dijelaskan. Yesus misalnya Mbak Natali minum susu dan rohnya kan nggak dibilang gitu. Ini kok dibahas Oh, rohnya. ya memang nggak perlu dibilang Bang, karena juga kalau saya Baik, minum Bang. susu otomatis saya masih hidup, ada roh di dalam tubuh saya, tapi roh di dalam tubuh saya ya roh saya gitu loh Bang. Roh bukan tiba-tiba Tuhan, karena saya bukan Tuhan gitu loh Bang. Kalau masalahnya kalau Yesus ini kan kata Abang Tuhan. Iya, maksudnya saya heran pertanyaan kok sampai ke rohnya gitu minum susu. Ya kan, yang kan ditulis pertanyaan saya kan Alkitabiah Bang. Iya, kan nggak dibilang sama rohnya. Yesus dan rohnya minum susu, kan nggak dibuat di situ. Ya kan Bang. Ah. Ciri-ciri orang cerdas itu kan berpikir kritis Bang. Tadi Abang bilang saya sudah mulai pintar, itu sudah mulai mengerti, gimana sih Bang? Ah. Jadi ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak, berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Ini engkau berarti kan Yesus kan? Dan Nah, Yesus dan itulah. Bapa adalah satu. Dan Mbak susu yang Natali. telah menyusui engkau. Mbak Gimana Bunda? Natali. Mbak Natali. Iya, Mbak Natali, Bunda. itulah risikonya Bang Avanza, manusia dijadiin Tuhan. Kau bilang tadi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri kan? Mbak, Ketika Yesus menyusu, ya tentu Ah. Bapa yang ada di dalam dirinya adalah kan Mbak roh itu, ya ikut dia berperan. Tanpa roh Bapa, dengar Ya. Bang, tanpa roh Bapa, jasadnya Yesus atau dagingan Yesus tuh nggak bisa bergerak, itu mayat tanpa roh. Atau jangan-jangan roh di dalam Yesus tuh ada berapa macam gitu loh. Berapa macam? Karena kalau kita lihat di Sakaria ya, Sakaria 1:16, Hah? Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia.
Tuhan yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Jadi kalau yang diciptakan roh di dalam tubuh manusia, Yesus manusia. Nah, berapa roh di dalam tubuh Yesus? Ada roh manusia, ada roh Tuhan. Berarti 2 rohnya. Satu. Loh kok 1? Berarti yang di dalam tubuh Yesus itu Satu lah Tuhan. bunda. Kalau Tuhan. rohnya yang ada 2 tuh setahu saya tuh yang babi kerasukan Ya, setan itu loh, makanya. yang rohnya dilempar itu loh, itu babi. Yang B2, sorry. Tadi saya B2. bilang manusia itu Kita kasih dia data dulu ya. Allah itu bisa dari manusia. Izin kita Ya. kasih dia data dulu. Boleh. Bang, aku kasih satu data dulu. Aku kasih data satu Bang ya. Sakaria Bang ya. Kita pelan-pelan aja. Sakaria 1. Bahaya ini ya, Ini bahaya kasih ini. Bang ya. Kita kan diskusi belajar. Iya belajar, saya enak loh belajar sama Bang Avanza. Saya katanya, aduh makin pintar loh saya. Saya sampai mengerti ternyata sebegitu misterinya ya. Yesus adalah Bapa. Ternyata minum susu juga. Bukan main, ngeri. Au bersera. Au. Manusia yang bilang itu Yesus itu manusia aja. Kok manusia dijadikan Allah? Salah. Lo kan tadi abang sendiri yang bilang sambil nunggu Bunda Rahma ya guys. Kan tadi tadi Bang Avanza sendiri yang bilang kan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Iya. Allah itu turun ke manusia. Itu namanya Iya, jadi- turun kan. Nah, Bapak turun ke rahim manusia. Manusia namanya Maria itu kan, yang cantik itu kan. Jadi Ya kenapa kan udah. Yesus itu kalian manusia kalian jadikan Tuhan katanya. Berarti kan tak paham dari dasarnya gitu loh. Loh, tadi saya sudah paham loh, Bang. Jangan gitulah, jangan dibalik-balik lagi. Saya udah paham loh. Abang Oke, sendiri loh lah. yang bilang. Oke, kita tunggu si Bunda lalu. Bunda gimana? Iya, Jakaria masih berapa? nunggu Bunda Rahma. Nanti Bunda Rahma bisa on cam kok. Biasanya Bunda Rahma on cam data. Nanti kelihatan. Ini saya kasih data. Baru saya aktifkan HP dia. Boleh. Jakaria berapa? Baru buka di Google. Baru saya aktifkan ini. Zakaria 12:1. Karya 12:1. Aku tampilin aja ya. Jakaria 12 ayat 1. Ini besarin aku. Oh, udah digedein. Besarin aku ini. Sudah. Belum ya? Aku Siapa? ya? Mbak Natalia Oh, host. Bunda Rahma aja digedein. Nampak. Dekat kali, agak jauh kan Ini, dikit. Bang. Nah. Firman Tuhan ini ucapan ilahi, Bang, ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi kalau Yesus itu manusia, Bang, roh di dalam diri Yesus adalah roh ciptaan Tuhan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Betul. Oke, saya tanya. Ucapan Jadi ilahi, kita- Bang, firman Ya, Tuhan. jadi manusia ini sama nggak dengan Yesus? Halo? Ya Yesus kan dilahirkan manusia, apa dilahirkan dia tuyul yang lahirkan? Kan manusia yang lahirkan, Bang. Sama nggak dengan Yesus? Nah, itu aja pertanyaan saya. Di dalam Bibelmu, Bang. Di dalam Bibelmu 84 kali di Bibel Yesus itu anak manusia. Bukan anak tuyul, anak manusia, Maria manusia. Dia dilahirkan Bunda. lewat rahim manusia. Belajar Dia dulu dari manusia. dasar. Baru dia bilang bisa manusia, bisa bilang Allah, baru tahu. Kalau secara kita yang baca sedikit, Ini perjanjian sekilas. lama loh, Sakaria ini. Hah? Bang, Sakaria 12 ini ya Allah yang menciptakan roh dalam diri manusia. Betul. Kalau Yesus betul. manusia, kecuali dia tuyul, nggak tahu kalau tuyul ya. Di dalam Makanya saya Bibelmu, tanya- Bang, 84 diulang kali juga. Yesus itu Bunda Rahma. Kata uyulnya jangan diulang Bunda, kena ben Bunda. Iya, nanti rumput. Oh iya sorry. Bahaya Bunda Rahma, bahaya. Jadi Bang, saudaraku yang saudara yang bijaksana ya, saudara sebangsa, tolong dipahami yang di dalam tubuh Yesus itu, saudara, adalah roh ciptaan Tuhan. Kecuali, Iya, makanya betul. saya bertanya, kecuali kau menganggap di dalam tubuh Yesus ada 2 roh. Yang saya tanya, Ada roh Tuhan, Saya roh tanya. Tuhan itu sendiri dan roh Yesus. enggak, Mbak Bunda, saya tanya, apa kita sama dengan Yesus manusianya? Sama kita dengan Yesus?
Halo. Makanya saya tanya, kalau kau bilang berbeda, berapa roh di dalam tubuh Yesus? Enggak. Berapa saya tanya, rohnya Yesus? Berapa? Kalau kita sama-sama dengan Yesus, mungkin itu betul. Dulu Bunda bilang itu, gitu loh. Kita kan beda Ya dengan Yesus. sama lah, dia terlahir Nah, juga. makanya- Dia bang sama sebenarnya, cuma dia kan manusia. Dengar dulu bang, sama cuma dia kan manusia pilihan. Kamu kan bertanya, kalau kau bertanya biar dijawab. Kamu nyimak ya, Oke. kamu mute dulu. Sebenarnya sama, Oke. dia juga dikandung 9 bulan, dia juga dilahirkan. Istimewanya hanya dia tercipta tanpa sel sperma. Ya, itu istimewanya karena bagi Allah itu mudah. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah menciptakan hanya mengucapkan jadi maka jadilah kun fayakun. Tapi rohnya di dalam tubuh Yesus karena dia manusia. Di dalam Bibelmu Yesus itu disebut 84 kali Yesus disebut anak manusia. Berarti dia manusia. Gak ada tertulis dia anak Teol, anak manusia bang. Jadi kalau dia manusia, roh di dalam tubuh Yesus itu adalah manusia. Kita buka data lagi bang ya, untuk menguatkan ini ya. Saya buka lagi data ya bang, izin ya. Saya kasih lagi data. Dulu Bunda, Karena, itu kan belum ya, selesai. ya kan ini belum untuk selesai, menambah gitu. wawasanmu bang. Nah itu sebentar gitu, Bukan, sebentar yang nggak akan hilang. Ini saya tambah lagi data untuk menguatkan ya, Iya, untuk menguatkan. saya cari datanya. Lah, oke. Yesus itu kan sama nggak Iya. dengan kita manusia biasa? Sama nggak? Halo? Sama bang, nggak sama. Dia Tuhan kalau menurut abang. Kan menurut abang dia Tuhan, jadi nggak sama gitu. Lanjut Bunda Rahma. Nah, itu kuncinya. Nih. Di Bunda ini. Ya bagi kamu nggak sama, bagi kami ya sama. Cuma dia nabi, manusia pilihan. Ya, manusia pilihan. Maksud saya kan sama nggak dengan kita gitu, dengan manusia biasa. Dia nabi, rasul, masa sama? Tapi secara manusia ya sama, dia diciptakan. Ah, itu betul, betul. Saya setuju. Makanya saya bilang, ya sama nggak dengan kita rohnya. Aduh, Bunda. Ya terus kenapa kau ingin ini? Coba saya kasih tahu ya. Ya, ya. Roma 8:11. Bentar bang, Roma 8:11. Ya. Ini bang, tanda bukti bahwa sama dengan kita tuh Yesus. Cuma dia manusia pilihan, manusia yang dimuliakan, yang maksum, terjaga dari dosa. Dia di ini. Nah bang ini ya datanya ya. Nih. Mbak Natali. Ini tuh pendukung tadi ya, bahwa roh di dalam Yesus itu roh ciptaan Tuhan. Ya nih. Dan jika roh dia, ini siapa di sini? Yesus. Ini Iya, dia kan roh besar, Allah Mbak. ini. Dan jika roh dia yang Nah. telah membangkitkan Yesus, ini Yesus di sini. Roh dia ini berarti roh Tuhan toh? Dia di sini siapa? Ya, betul. Ah. Dan jika roh dia atau roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu ini siapa? Bisa siapa saja di sini. Kamu, saya, siapapun ya. Diam di dalam Ya, manusia. kamu, maka ia yang telah membangkitkan. Kamu diam, nyimak biar kau pinter bang. Kamu mute dulu, noise sekali kamu bang, biar ini kamu tercerahkan. Sekalipun kau itu ya nggak mau terima, nggak masalah ya. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi yang menghidupkan Yesus, ya roh dia, roh Tuhan yang menghidupkan Yesus, yang membangkitkan Yesus, jika dia diam di dalam tubuh kita yang fana ini, maka dia pun akan menghidupkan kita. Dan kan, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kamu di sini kan secara umum sini, siapapun bisa di sini. Manusia. Berarti bukan cuma Yesus yang bisa dihidupkan, kita pun bisa dihidupkan oleh rohnya. Rohnya ini siapa? Roh Tuhan. Betul. Bila roh Tuhan diam di dalam tubuh kita, kita bisa hidup. Kalau roh Tuhan sudah keluar dari tubuh kita, kita metong.
Betul, betul. Yang menghidupkan kita ini rohnya, bukan Bang. Yang menghidupkan kita ini adalah roh Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu sendiri, tapi roh ciptaan Tuhan. Makanya Sakaria tadi, Sakaria 12:1, Allah atau Tuhan yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Kalau rohnya Tuhan di dalam tubuh kita, maka kita akan hidup. Oke. Kita akan hidup nih. Kalau roh Tuhan diam di dalam tubuh kita, kita akan hidup. Yesus pun seperti itu, karena roh Tuhan yang akan membangkitkan Yesus. Bila roh Tuhan diam di dalam tubuh kita, kita pun akan hidup. Boleh, ya. Simple sebenarnya Bang, kalau kau nggak terlalu terdoktrin. Makanya kalau kau ditanya ketika Yesus menyusu, kau bilang Yesus di dalam Yesus ada Bapa, pasti Bapa ikut menyusu. Tapi kau kan malu kalau Bapa ikut menyusu. Karena memang roh di dalam tubuh Yesus itu roh ciptaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu sendiri. Tapi roh ciptaan Tuhan itu akan menghidupkan juga kita. Bila roh itu diam di dalam tubuh kita, kita pun akan hidup. Bila rohnya ini udah keluar, kita nggak bisa lagi, kita jadi jasad, kita jadi mayit. Betul. Kan saya bilang tadi Bunda, kembali ke dasarnya, Allah itu jadi manusia. Apa kita sama dengan Yesus? Manusia sama nggak dengan Yesus? Ini buktinya. Ini buktinya ini di dalam Bibelmu sendiri. Saya ulang ya. Jika roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus, kau diam biar kau nyimak supaya kau pintar sedikit aja pintarmu ya. Jika roh dia coba di mute karena kau noise, mungkin kau lagi di jalan atau di mana. Noise kau noise. Sungguh kau noise. Tolong di mute, moderator ya, tolong di mute. Ini pembelajaran loh, supaya mereka tuh jangan terlalu tersesat dari jauh dan saudara-saudara yang ingin dimurtadkan biar tersadar. Dan jika roh dia, tolong di mute dulu, Bunda Natali, jadi moderator. Aku bukan moderator, aku bukan moderator. Udah saya sendiri. Oh bukan. Oke, dan jika roh dia, roh Tuhan nih, ingat pelan-pelan kita Bang ya. Jika roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Akan menghidupkan juga tubuh kita ini oleh rohnya yang diam di dalam kita. Kalau rohnya ini sudah nggak ada, kita jadi mayit. Udah metong. Sama dengan Yesus Bang. Yang membangkitkan Yesus ini rohnya. Roh Tuhan. Kalau roh Tuhan ini Bang, diam di dalam kita ini, di dalam tubuh kita ini, berarti kita masih hidup. Roh Tuhan atau rohnya bukan berarti Tuhan itu sendiri, tapi roh ciptaannya, ciptaan Tuhan. Allah yang atau Tuhan menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Makanya di sini di Sakaria tertulis, ya. Nah, mana dia? Nih. Ini di Sakaria tertulis sangat jelas ya, yang membentangkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi roh Tuhan yang ada di dalam diri Yesus bisa membangkitkan Yesus. Bukan berarti Tuhan itu sendiri, tapi roh ciptaan Tuhan nih. Kita semua ini di dalam tubuh kita ini roh Tuhan, bukan berarti Tuhan itu sendiri yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi rohnya, ciptaannya. Semua itu diciptakan oleh Tuhan, roh pun diciptakan oleh Tuhan. Itu Bang. Benar, roh ciptaan Tuhan. Ini masalah netizen pinter-pinter ya. Kok orang Islam itu pinter ya? Jadi apapun itu tadi data ya, yang membangkitkan Yesus adalah roh yang diam, roh Tuhan yang diam di dalam diri Yesus. Akan menghidupkan juga tubuh kita ini oleh rohnya yang diam di dalam diri kita. Kalau roh Tuhan udah keluar, metong kita, mayit, tinggal jasad. Samalah Yesus. Cuma dia dipilih oleh Allah, oleh Tuhan sebagai rasul, sebagai utusan, diberi tugas untuk menyampaikan firman-firman Tuhan, diberi tugas amanah penyampai firman seperti Nabi Musa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala wa sallim alaihi. Nah itu tugas beliau, manusia-manusia pilihan yang dimuliakan, yang maksum. Maksum itu terjaga dari dosa.
Bila dia melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah, diluruskan, maksum dia. Betul, ini pun Nabi Musa, Nabi Isa, para nabi-nabi itu terdahulu. Tapi roh di dalam tubuh mereka itu roh ciptaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu sendiri, saudara. Makanya tadi kau kau bingung ketika Mbak Natali mengejar kau tentang Bapak, Yesus adalah Bapak itu sendiri. Kalau Yesus beol, Yesus diceboin, Yesus menyusu, kan dia masih bergerak, masih hidup. Kalau kau menganggap di dalam tubuh Yesus adalah roh Tuhan, Tuhan itu sendiri, wah, parah kali. Kalau kau menganggap roh di dalam Yesus, roh Tuhan, roh ciptaan Tuhan, itu baru benar, Bang. Lanjut, Mbak Natali. Iya, Bunda. Oi. Mana Bang Avanza? Hah? Bang Avanza gimana? Direspon dulu. Bentar yang Mbak serius. Kita lanjut ngobrol. Mau kemana? Nah. Enggak, tadi ngantuk sebentar. Gimana Bang? Dengan penjelasan Boleh. dari Bunda Rahma, kan data-datanya juga dari Bible-nya Abang. Ini gimana Bang penjelasan Abang? Ya ini diskusi, boleh ngasih tanggapan kan? Oh boleh, silakan Bang. Makanya saya bilang tadi dari dasarnya Allah itu jadi manusia. Itulah namanya Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Jadi roh Allah. Kenapa dia bisa bangkit sendiri kata Bunda tadi? Karena dia itu Allah. Rohnya itu Allah, dia bangkit sendiri gitu loh. Tapi kalau data dia dibangkitkan sih Bang, kalau data. Tapi nggak Gimana? masalah sih, kan tadi kan Abang kan bilang Yesus itu ya Bapak itu sendiri kan, tadi kata Abang. Iya. Dia Jadi dibangkitkan kalau- sendiri. Iya, jadi kalau menurut Abang memang Yesus itu Bapak itu sendiri ya, walaupun ada data Yesus itu dibangkitkan Bapak ya, berarti ya Bapak sendiri memang membangkitkan Yesus kan, karena Yesus itu Bapak juga kata Abang. Ya sebenarnya nggak ribet sih gitu, nggak ribet ya, enak tuh Bang yang ngajarin aku ya Bang ya. Enak ya Bang yang ngajarin aku. Ya nggak ribet ya Bang ya, simple ya Bang ya. Jadi Yesus itu Bapak gitu ya Bang ya. Kita perlu Makanya belajar dari awal, dari dasar siapa Yesus. Jadi kita paham sampailah kematiannya, kebangkitannya. Iya. Baru Jadi iya Bang, jadi wajar ya Bang ya di Lukas 11:27 tadi. Jadi wajar ya buat teman-teman tadi di bawah ya nyimak ya tadi ya, buat yang Yesus itu menyusu kepada Bunda Maria ya, jadinya secara nggak langsung memang Bapak pun terlibat di situ. Bapak pun ikut karena kan rohnya tetap dalam, Bapak tetap di dalam Yesus. Bapak juga nyusu. Betul, woi, betul. Oh, pinter ya aku ya, Bang ya, Bang Avanza ya. Ngerti ya, aku ya, makin ngerti ya, makin paham ya. Betul. Kak Natali, Betul. Kak Natali izin Kak Natali, kalau Bapak itu nyusu, pertanyaannya susu apa yang di DNT itu? Susu apa mereknya? Apa? Susu anak-anak apa ya tuh? Dengkau. Ulah, janganlah, bukan susu Denkau, itu susunya ibu loh, ibu. Ada betul nih. Bang Avanza, Bang. Kan kalau Ya. dari data kan dari tadi saya belajarnya Alkitabiah banget ya Bang ya. Kita kembali ke data ya. Boleh. Kembali ke data. Ini kan aku kan pertanyaanku juga Alkitabiah Bang Faruk, tolong gedein layarku Bang. Jadi memang di sini narasinya Lukas 11:27 itu memang jelas bahwa memang Bapak pun juga ikut nyusu kepada Bunda Maria. Bang, berarti yang namanya Tuh, Bang Faruk. kenapa? Besarkan Iya. layar. Oh, Bang Faruk tolong gedein layarku Bang. ketiduran dia. Sebentar. Katanya ini si sebentar, Pansa. Katanya si Oten Indra Oten yang oneness kau ya. Katanya beda narasi kita. Itu malah saya menyambung narasi Natali. Memang kau ini karena dogma doktrin kau bilang berbeda. Sama. Indra itu siapa? Supaya otakmu itu nyambung bahwa di dalam tubuh Yesus. Bentar, diam dulu kau ini, saya jawab dulu si Indra di bawah nih, sama-sama longornya kau ini. Indra yang oneness ini ya, dengar ya. Kalau aduh ya Allah ya Rabbi, kalau narasi Natali itu sudah menyatakan berarti Bapak ikut nyusu. Kalau kau imani Bapak ikut nyusu, menyusu mengisap tetek Maria, ya itu kau oneness. Tapi kalau kau berpikir secara data dalil di Bibelmu, ya itu roh di dalam tubuh Yesus itu ya bukan roh
Allah, bukan roh Allah, tapi bukan Allah itu sendiri, tapi ciptaan. Udah aku buka tadi kan Zakaria 12:1, Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Kalau Yesus manusia karena dikandung 9 bulan, dia manusia. Kecuali dia toyol. Kayak toyol itu ya, nggak tahu ya apakah toyol mengandung. Kalau dia anak manusia, ingat. Benet. Bunda Rahma kena ya, Bunda Rahma kena Bennett ya. Kena itu. Karena tadi Sebentar. Oh ya, ini kalau ada yang komen, Natalia kok mengiyakan narasi dari Otendo. Di sini saya kan jelas ya, saya diskusi, saya menghargai apa statement Bang Avanza, dan saya mengatakan setiap narasi yang saya sampaikan, menurut Bang Avanza. Dosa waris itu ya ibaratnya itu kan sebuah perumpamaan itu supaya mengingatkan manusia itu tidak melakukan dosa. Nah, perumpamaan beda lagi. Perumpamaan tuh Kristen denger tuh dosa waris itu perumpamaan. Jadi bukan asli ya. Bukan asli perumpamaan. Wah, ini cerdas sih Pak Hendra, serius di atas rata-rata nih saya akui, karena semua Kristen itu belum pernah saya dengar mengatakan dosa waris itu perumpamaan. Baru Pak Hendra yang mengatakan dosa waris perumpamaan. Oke, Mbak Natali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang nonton di YouTube Natalia Iriani dan juga Salam Satu Ilah, kita loncat ke pental ke tombak, kita berserak ke sini ya. Ya tadi abis rungkat di roomnya Bang Faruk ya, lagi seru bahas-bahas yang au-au ya. Lanjut ke sini. Silakan lanjut. Oke, Pak Masaha, selamat pagi Pak Masaha. Selamat pagi. Iya. Menurut Pak Masaha gimana? Itu sama nggak jawabannya dengan Pak Hendra bahwa dosa waris itu adalah perumpamaan? Oh enggak, dosa waris itu Enggak, Pak beneran. Hendra, salah Pak Hendra. Terus gimana itu? Abuya mau tahu apa dosa waris? Mau tahu Ayo nggak? dong, mau tahu dong apa itu? Ayo. Dosa waris itu serangan. Tapi Kang gue ada pengen gue tanyakan ini, itu fungsinya Yesus itu mati di salib itu fungsinya buat apa itu? Coba. Bentar satu-satu loh, tapi suruh gua jadi narasumber kagak mau. Bentar. Bang Oji ini memang mesti loh Bang Oji ini dari dulu gak tobat-tobat. Fokus Lanjut. dosa waris. Orang Maharto diwarisin ini mah dosa. Dosa waris, Yesus kan penebus dosa waris kan, salib kan. Ya bunyi Nah, lagi dia, bunyi lagi. Lanjut. Lanjut, Mas Aha dulu, nanti saya serahkan ke Ustadz Tata. Lanjut Mas Aha, silakan dijawab dulu. Iya, jadi setiap bayi yang baru lahir itu punya dosa waris. Dosa waris itu apa sih? Nih, dosa waris itu serangan jantung, diabetes, osteoporosis. Lain lagi nih. Lain lagi tuh Pak Hendra. Dosa waris itu diabetes, serangan jantung, mencret-mencret, BAB, kan apa? keriput. Keriput. Kebotakan. Nah, ini bagus ini. Ya Allah, oten itu makin kesana makin kesono, harus ini harus itu, begini begitu. Iya. Coba Ustaz Tata, Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Coba Ustaz nih sama Pak Hendra dulu, nanti Mas Aha boleh nanggapin lah. Silakan sama Pak Hendra tentang dosa waris mungkin Ustaz. Tadi kata Pak Hendra dosa waris itu perumpamaan katanya. Lanjut Ustaz. Enggak, tunggu dulu. Kalau memang dosa waris itu rematik apa, yang penting kan ngutus dokter Tuhan, jangan ngutus Yesus. Oke, lanjut. Ayo. Iya Ustadz Tata, itulah kenapa dokter itu sangat dihargai Ustadz Tata, karena dokter itu berusaha memperlambat racun daripada buah kuldi itu dosa waris itu loh. Pak Hendra, dibuka mute-nya Pak. Silakan sama Ustadz Tahta Pak. Anda mau membahas dosa waris oke, mau bertanya dulu oke. Pokoknya suka-suka Pak Hendra lah, karena Pak Hendra ini santun. Meskipun Pak Hendra habis turun dari ring tinju, ingat, ini ring diskusi bukan ring tinju. Awas, hati-hati. Lanjut Pak.
Ya, dosa waris itu bukan Tuhan yang berfirman demikian bahwa manusia itu memiliki atau mewarisi dosa-dosa leluhurnya. Tidak ada Tuhan berfirman demikian kepada manusia. Jadi dosa waris itu buatan oleh manusia. Jadi tidak ada dosa waris. Seandainya bayi itu masih di kandungan, apakah dia itu berdosa? Itu tidak benar. Bayi itu setelah lahir belum mengerti dia berbicara, apakah dia berdosa? Itu tidak benar. Jadi tidak ada dosa warisan. Oke, lanjut, Brother. Ya, fadhol Ustaz. Ya ini Pak Hendra emang beda dengan Kristen yang lain. Kalau ajaran Samawi memang tidak ada dosa waris itu. Karena Tuhan itu adil. Makanya dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu ya suci, tidak punya dosa. Masa dia tidak tahu apa-apa. Pas meninggal ditanya nanti, kenapa kamu tidak mentuhankan aku? Oh, saya ke orang tua aja tidak tahu siapa, apalagi ke engkau Tuhan, gitu. Karena orang bayi itu ke orang tuanya gak tahu. Ya, yang penting dia nangis, nangis gitu. Ditanya, kenapa kamu tidak mentuhankan aku misalnya? Kan lucu kan. Makanya setiap bayi yang lahir suci. Nah, dosa itu kalau ajaran Samawi ada ketika berbuat. Adam ya tidak punya dosa, tidak punya salah apa-apa. Bersalah ketika dipesan, kamu jangan makan buah ini ya. Nah, ini kan larangan. Maka dosanya, kesalahan itu ada ketika melanggar. Lalu Adam ini disuruh bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Bertobat dia. Nah, kita manusia sama. Dosa itu ketika kita berbuat. Kalau diem ya enggak. Sekarang kita diem kayak gini, ya ada dosa. Baru kita menghibah, mencuri, membicarakan orang lain, iri hati, baru ada dosa. Nah, bagaimana caranya menghapus dosa itu? Nah, lihat Adam bagaimana caranya, taubat. Karena Allah itu maha penerima maaf. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yesus mengajarkan bertobat. Matius 4:17. Caranya minta ampun kepada Tuhan. Lukas 11 ayat 4. Sama seperti Al-Quran. Allah itu maha penerima maaf. Az-Zumar ayat 53. Maka kita disuruh minta ampun, istighfar. Gitu. Oke, lanjut. Silakan Pak Hendra. Pak Hendra. Aduh, Pak Hendra kok langsung pingsan, Pak? Iya. Silakan Pak. Langsung ditanggapi aja ya, Bapak ya. Oke, lanjut. Iya, saya itu mengatakan bahwa kalau kalimat kata dosa warisan itu rancangan atau kalimat yang dibuat oleh manusia sesama manusia, bukan yang difirmankan oleh Tuhan. Maka Tuhan itu berkenan manusia itu semakin banyak, lahir banyak gitu. Jadi tidak ada dosa warisan. Kalimat dosa warisan itu mengingatkan manusia itu supaya tidak melakukan dosa, karena sudah yang nenek moyang mereka berdosa, mereka itu hidup di dalam kebinasaan. Maka disebutlah kalimat dosa warisan supaya mengingatkan manusia itu tidak berbuat dosa. Oke, lanjut brother. Kalau sama kayak gini gak enak. Tema lain aja sama-sama ada dosa waris. Bahas apa kayak. Karena kalau Kristennya mengatakan ada dosa waris, baru seru nanti dialog. Kalau ini Iya, Pak Hendra, gini saja Pak Hendra. Coba Pak Hendra, apa materi yang dikuasai di dalam kekristenan oleh Bapak?
Atau Bapak ingin bertanya, ingin tahu tentang keislaman, boleh. Mumpung ada Ustaz Tahta. Silakan Pak Hendra, silakan. Jangan sungkan-sungkan. Anggap saja ini rumah sendiri Pak. Wah, hostnya baik kok Pak, tenang saja. Silakan Pak. Silakan. Oke, thank you brother, karena brother itu memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan komitmen gitu ya. Tapi Sebenarnya brother sekarang udah bisa buka kamera belum? Biar lebih enak lah. ini lagi di tempel-tempel aja dari baru turun dari tinggi. Enggak apa-apa kan, pakai celana kan? Enggak, langsung aja ke poinnya brother, karena Lanjut enggak apa-apa tuh brother. Silakan brother, lanjut aja. ya sebenarnya di dalam keimanan oleh agama Kristen itu bukan untuk iman diobral begitu brother. Jadi kita itu cuma hanya mengarahkan dan juga memberitahukan hal-hal yang baik kepada sesama kita manusia. Jadi iman Kristen itu bukan untuk diobral begitulah brother. Oke brother, lanjut brother, dan juga saya mau izin pamit diri dulu lah karena masih ada pekerjaan. Oke, thank you brother. Mau kemana, Pak? Pak Endra, mengapa kau meninggalkanku? Oke brother, kita lagi kali di waktu Bro yang Hendra, lain kita. Bro Hendra, bentar bro. Bro Hendra, di sini sosok Kristen yang santun, seharusnya bertanggung jawab, jangan cuma santun. Jangan sampai di tengah pembahasan Bro Hendra kabur, nanti Kristen di bawah berserak. Keluarkan dulu pembahasan. Brother, ini teman saya ini dari lama nunggu ini. Kami mau berangkat ke fitness gitu ya, ke gedung fitness gitu ya brother. Ya udah. Mau ngapain brother? Pindah ngapain? Biasalah brother, saya sehat gitu ya. Ya udah Oke brother, saya mau izin undur diri dulu lah dari sisi bentar brother, bentar ini telepon dulu pendeta, suruh datang ke sini. Telepon pendeta. Gimana lah brother? Udah aku bilang kalau iman Kristen itu bukan iman untuk diobral. Mati meja. Oke brother, thank you brother. Ya brother, thank you brother. Yuk lanjut brother. Aduh, brother, mengapa kau pergi meninggalkanku, brother? Mana sih? Bang Titik, selamat siang bro. Kabur baru juga disapa, kabur. Di sini udah mau masuk duhur, jadi ada suara murotal, jadi agak noise, mohon maaf ya. Ayo pasien berikutnya, yo, tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih. Silakan pasien berikutnya. Nah, untuk para oten-oten yang ada di bawah, jangan lupa seperti yang Pak Dalbo sampaikan, jual panci tetangga, jual kulkas tetangga, semuanya punya tetangga dijual. Terus nanti koinnya dibagikan di sini karena dosa kalian sudah ditebus. Lanjut. Sebentar, ini ada Queen ini, Queen. Aduh, Queen agama apa, Queen? Siang, Queen. Masih ini, Mbak masih muter-muter belum duduk. Oh, masih muter ya. Oh, masih putaran-putaran au-au. Sabar ya, buat teman-teman Kristen yang mau nanya-nanya juga boleh banget ya. Di sini ada Ustadz Tahta, silakan yang ingin bertanya-tanya. Ini ada siapa nih? Aku sapa lagi ya, yang lain ya. Sri lop. Iya, Sri agama apa, Kak Sri? Muslim. Baik Kak Sri, ada yang mau disampaikan sebelum kami lanjut diskusi, Kak? Ya, saya cuma mau menyampaikan Mikana itu saya pengen lihat Mikana debat sama Ustadz Tahta. Kalau dia ketemu sama Ustadz Tahta, biar dia nanya aja deh, nggak usah didebat, nanti pingsan semaput, kasihan dia ya Kak ya. Makasih banyak ya Kak. Ya, makasih Kak.